Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara, Saudari keluarga besar GPD El Salai Magelang yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita terdapat dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Kita baca semua ayat ini Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan, Bapak Ibu dapat menikmatinya baik melalui Alkitab masing-masing. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar tentang sikap hati. Sikap hati ketika kita datang kepada Tuhan. Terutama kalau dalam firman Tuhan ini sikap hati ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Nah, sikap hati itu berbicara tidak hanya ketika berdoa, dalam segala aspek kehidupan kita. Sikap hati kita kepada Tuhan seperti apa seharusnya. Oleh karena itu mari kita masuk dalam bagian observasi. Ya, judul renungan kita hari ini yaitu sikap hati. Bagian observasi kita menemukan di sana ada pribadi Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada beberapa orang. Tidak dikatakan jumlahnya berapa, tapi ada beberapa orang. Yesus berkata kepada mereka, dan juga ada perumpamaan. Di sini karena perumpamaannya gambaran pribadi, ada orang Farisi dan pemungut cukai. Peristiwanya apa? Peristiwanya Yesus memberikan perumpamaan atau contoh kepada beberapa orang tentang sikap hati saat datang kepada Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam bagian interpretasi. Nah, dikatakan Yesus memberikan contoh 2 orang yang pergi ke bait Allah. Ada orang Farisi dan seorang lagi adalah pemungut cukai. Berbeda Bapak Ibu ya, orang Farisi dan pemungut cukai. Dan dikatakan ketika orang Farisi berdoa, ia berdoa di dalam hatinya, menyatakan kalau dia itu berbeda dengan orang lainnya, tidak sama dengan pemungut cukai. Bahkan ia memaparkan bahwa dia telah menunaikan kewajibannya. Dia sudah beribadah kepada Tuhan, dia telah memberi persepuluhan, dia bukan seorang yang lalim, dia bukan pejinah dan lain sebagainya. Dia utarakan semua, dia paparkan kepada Tuhan tentang hal-hal baik, kewajiban-kewajiban sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Apapun yang dia sudah lakukan, dia sampaikan kepada Tuhan. Dan dia juga mengatakan hal ini. Ia mengatakan kepada Allah bahwa ia adalah orang yang saleh, orang yang benar. Nah, ia tidak seperti kebanyakan orang berdosa lainnya. Bapak Ibu baca kembali ayat 11. Nah, dengan melakukan semua itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ia tidak menunjukkan kesungguhan hatinya di hadapan Tuhan, melainkan keangkuhan hatinya. Menyombongkan diri ya, berkata saya orang saleh, tidak seperti orang kebanyakan lainnya, tidak seperti pemungut cukai. Dia berkata bahwa aku ini sudah melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan. Dan dia menganggap dirinya bahwa dia lebih benar daripada orang lain. Nah, dengan melakukan semua itu ia menunjukkan keangkuhannya, keangkuhan hatinya.
Dan ia juga menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain dan dirinya lah yang paling benar. Berbeda dengan pemungut cukai yang kita baca dalam firman Tuhan ini. Pemungut cukai, ini perumpamaan Yesus sampaikan bahwa pemungut cukai ini berkata dia menjauh dari bait Allah. Dia berdoa jauh-jauh ya. Ia menyadari kalau dirinya itu adalah orang berdosa dalam ayat 13. Bahkan tidak berani menengadah ke langit, tidak berani melihat ke arah Allah. Karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Orang yang sudah menyakitkan hati Allah. Dan orang pemungut cukai ini melainkan memukul diri dan meminta agar Allah mengasihaninya karena merasa dirinya tidak layak. Dia meminta Allah mengasihani dirinya sebab dia tidak layak di hadapan Allah. Dia mengakui bahwa dia adalah orang berdosa. Jadi ada perbedaan dari orang Farisi dan pemungut cukai. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari dua pribadi ini Tuhan Yesus memberikan penjelasan. Di dalam ayat yang ke-14 dia berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak." Artinya pemungut cukai ini berkenan di hati Allah. Dia dikenan oleh Allah, tetapi orang Farisi tidak dikenan oleh Allah. Sebab orang pemungut cukai ini dengan kerendahan hati mengakui bahwa dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Bahkan dia adalah orang yang sangat berdosa. Dia meminta belas kasihan Tuhan untuk melayakkannya. Dan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, Yesus berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kadang-kadang orang ketika meninggikan diri, mungkin tidak dengan kata-kata, tapi dengan cara hidup kita. Mungkin cara jalan kita menunjukkan bahwa kita lebih dari orang lain. Jalan menunjukkan keangkuhan itu dapat dilihat. Apalagi kalau orang sudah melihat cara hidup kita maupun tutur kata kita, ada keangkuhan. Mungkin kita belum berkata-kata, hanya cara kita berjalan, tidak tengok ke kiri ke kanan, lihat orang yang tidak setara dengan kita tidak menganggukkan kepala. Tentu itu sudah punya nilai perbedaan dalam hati kita. Berbeda dengan orang yang punya kerendahan hati. Ketika melangkah, meskipun mungkin memang harus melangkah dengan percaya diri. Jangan selalu menundukkan kepala. Akan menyapa orang lain tanpa memandang status kita atau ekonomi kita atau sosial kita. Nah, puji Tuhan dalam bagian aplikasi yang kita harus lakukan, pemungut cukai ini bersikap rendah hati dengan mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, merendahkan hati kepada Tuhan, mengungkapkan pertobatannya kepada Tuhan. Oleh karena itu Allah mengindahkan, Allah berkenan atas doanya, Allah menerimanya. Firman Tuhan katakan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, belajar dari pemungut cukai. Dan itu perumpamaan langsung yang diceritakan atau disampaikan oleh Yesus kepada beberapa orang. Supaya kita semua memiliki sikap hati yang benar, yang layak, yang baik di hadapan Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Baik di dalam doa kita, saat kita memuji Tuhan, saat kita membaca firman Tuhan, saat kita melangsungkan kehidupan kita setiap harinya. Harus ada kerendahan hati yang dapat dilihat oleh orang lain. Nah, kita pun perlu memperhatikan sikap rendah hati. Apakah ada keangkuhan atau kesombongan dalam hati kita? Dan kita harus memiliki sikap rendah hati dan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan melihat hati, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan itu selalu memandang hati setiap orang. Dikatakan oleh firman Tuhan, orang Farisi ini tidak berdoa dengan berkata-kata. Hanya berkata di dalam hatinya. Tetapi Tuhan mengetahuinya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada zaman itu bait Allah adalah tempat untuk menyembah, tempat umat-umat Tuhan menyembah Tuhan. Dan Allah berjanji sebagai jawaban atas permohonan Salomo pada waktu itu, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, apapun doa yang disampaikan dengan cara yang benar di dalam suatu doa atau menghadap ke rumah tersebut, menghadap Tuhan,
Doa itu akan diterima oleh Tuhan. Kita dapat membacanya dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 28 sampai 30 bahwa apapun permohonan dengan kerendahan hati, dengan sikap hati yang benar, Tuhan akan menerimanya. Oleh karena itu setiap hari banyak orang datang ke sana. Dan juga orang Farisi berdiri di tengah-tengah dan menegakkan kepalanya agar dilihat orang. Sedangkan pemungut cukai berdiri jauh-jauh, mungkin di pojok ataupun di tempat yang tak terlihat oleh banyak orang. Nah, belajar dari kedua contoh yang kita sudah lihat dalam firman Tuhan, mari kita mengoreksi diri kita. Apakah sikap hati kita sudah benar atau belum? Atau tidak di hadapan Tuhan? Bila tidak, belum terlambat. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk mengubah sikap hati kita karena Allah mengenal hati kita. Allah pun akan menguji motivasi hati kita ketika datang berdoa kepada Tuhan, ketika datang beribadah kepada Tuhan, ketika datang menghadap secara pribadi sekalipun kepada Tuhan. Periksa motivasi kita, sikap hati kita, apakah sikap hati kita benar atau hanya dapat mengadukan persoalan kita dan merasa bahwa kita ini sudah benar di hadapan Tuhan. Sikap hati yang benar diperlukan saat kita datang menghampiri Tuhan di dalam doa. Karena Tuhan selalu melihat hati setiap umatnya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dia menilai hati kita, dia melihat cara hidup kita. Oleh karena itu tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Seperti orang Farisi tadi, dia hanya berdoa di dalam hati. Namun Tuhan tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita. Banyak orang tidak akan tahu. Orang di samping kiri kanan pun yang dekat dengan kita tidak akan mengetahuinya. Namun Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang Maha Tahu dan selalu menilik hati kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Merendahkan diri di hadapan Tuhan itu lebih baik. Seperti ayatnya yang terakhir, ayat 14, orang yang rendah hati, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan oleh Tuhan, namun orang yang angkuh, orang yang sombong akan direndahkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus setia untuk mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyaksikan kesaksian baik mujizat, pemulihan dalam keluarga atau hal-hal yang lainnya dapat disalurkan melalui nomor 081327420088. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini Engkau mengajarkan kami Yesus supaya kami memiliki sikap hati yang benar. Menjadi orang yang selalu rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang selalu melihat kehidupan kami. Meskipun kami tidak berkata-kata, tetapi Engkau Allah yang selalu melihat hati kami. Dan biarlah kami selalu merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari keangkuhan, dari kesombongan, dari kebanggaan diri sendiri. Sebab segala sesuatu yang kami punya dan dapat kami lakukan datangnya daripada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan kami, kekalah kuasa-Mu dan nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dengan bibir keluarga GEP di El Shaddai Magelang menceritakan segala hukum yang Engkau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, keluarga GEP di El Shaddai Magelang bergembira seperti atas segala harta. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.